Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Novianti, beserta teman saya Rafika Nurbaiti, Salimatus Syadia, Ria Agustina, Betty Fatkuroma, dan Nur Masepria. Kali ini kami akan menjelaskan tentang gangguan dan solusinya pada anak usia dini. Pemenuhan gizi yang optimal merupakan hal yang krusial bagi setiap anak. Ini perlu mendapat perhatian serius agar si buah hati kita bisa tumbuh dan berkembang sesuai tahapan usia mereka. Kali ini, yuk kita bahas lebih lanjut seputar gangguan pada anak usia dini, yang mana pada hal ini dapat menghambat tumbuh kembang mereka. Memperhatikan kecukupan asupan gizi sekecil tentu menjadi tujuan penting bagi setiap orang tua. Ayah dan bunda sama-sama punya peran besar menentukan bagaimana anak-anak memenuhi kebutuhan tubuhnya. Oke, yang pertama adalah kurang makanan. Anak yang susah makan menjadi problem yang jamak dialami orang tua. Masalah tersebut biasanya muncul sesekali dan kembali normal setelah beberapa saat. Orang tua perlu memahami penyebab buah hatinya susah makan. Melansir Healthline, anak bisa susah makan karena bisa jadi disebabkan masalah sensorik. Tandanya, anak emoh makan atau tidak mau makan karena tekstur atau warna makanan tertentu. Gizi seimbang diberikan sesuai kebutuhan tubuh anak dengan komposisi yang lengkap, meliputi sumber karbohidrat, nasi, roti, kentang, makaroni, jagung, singkong, dan lain-lain. Sumber protein itu bisa didapatkan dari susu, daging, ikan, ayam, tahu, tempe, keju, kacang-kacangan, dan lain-lain. Sedangkan sumber vitamin dan mineral dapat didapat dari aneka sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi agar tidak mengalami gizi buruk dan gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan karena kurang asupan makanan sehari-hari, maka penuhi 3 aspek utama di atas dalam menu makanan anak sehari-hari. Saat anak-anak tidak mau makan, bisa kita menggunakan metode di mana makanan itu kita rubah menjadi bentuk bermacam-macam agar anak bisa tertarik. Oke, selanjutnya yang tadi adalah kekurangan makanan. Kali ini kita bahas tentang gangguan kelebihan makanan. Ternyata, kelebihan makanan itu pun juga tidak baik bagi anak usia dini. Bisa menyebabkan obesitas loh. Obesitas itu merupakan kondisi yang ditandai dengan berat badan berlebih akibat penumpukan lemak di dalam tubuh. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga bisa terkena obesitas ini. Jika tidak terkontrol, obesitas bisa meningkatkan risiko anak terkena berbagai penyakit seperti diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar anak tidak terkena obesitas? Yaitu atur pola makan anak dan kurangi makanan berlemak lebih dan terlalu manis seperti junk food, soft drink, gorengan, dan lain-lain. Gangguan selanjutnya adalah psikis. Bagi orang tua, sulit mendeteksi gangguan mental pada anak. Hal tersebut menyebabkan anak tidak mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Sebelum mengetahui cara mengatasi gangguan mental pada anak, kita perlu memahami terlebih dahulu tanda dan gejalanya. Nah, biasanya tanda-tanda anak yang terkena gangguan mental atau psikis itu: 1. Perubahan suasana hati. Yang kedua, perasaannya yang sangat kuat. 3. Perubahan perilaku. 4. Sulit berkonsentrasi. 5. Gejala fisik. Dan 6. Biasanya itu bisa melukai diri sendiri. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Itu yang pertama, kita bisa berikan obat. Yang kedua, psikoterapi. Dan yang ketiga, terapi kreatif. Selanjutnya yaitu adalah gangguan sosial. Mengutip dari Skin of North Virginia, perkembangan sosial anak adalah proses belajar dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain mengembangkan rasa kemandiriannya, ia juga belajar bersosialisasi dengan anak seusianya. Perkembangan sosial pada anak berhubungan dengan pertemanan, cara berinteraksi, dan menangani konflik dengan teman. Nah, mengapa sih perkembangan sosial itu penting? Alasannya, ketika ia berinteraksi dengan orang lain, perkembangan yang lain juga ikut terbentuk. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar anak itu dapat bersosialisasi dengan baik, tidak mengalami gangguan-gangguan saat mereka berinteraksi dengan sesamanya gitu? Caranya dengan memberikan anak ruang untuk mengekspresikan diri. Dan yang terakhir, gangguannya yaitu adalah psikiatri.
Nah, psikiatri adalah cabang khusus dari kesehatan yang melibatkan pemahaman, penilaian, diagnosis, perawatan, serta pencegahan gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan di sisi lain merupakan penyakit yang dengan efektif itu dapat merusak kemampuan pengelolaan emosi, kognitif, sosial, dan perilaku seseorang. Gangguannya seperti itu bisa gangguan suasana hati atau afektif, gangguan kegelisahan, anak suka sekali dengan gelisah, suka bingung gitu kan. Terus ada gangguan makan, bisa kelebihan makan maupun juga kekurangan makan, dan gangguan kepribadian yang dimana ketika anak bersosialisasi dengan temannya atau dengan bundanya itu kepribadiannya bisa berubah-ubah. Lalu bagaimana sih cara mengatasi dari gangguan psikiatri ini? Yaitu adalah cara mengatasi dengan aman yaitu berkonsultasi kepada psikiater, yaitu dokter spesialis yang merawat pasien dengan gangguan kesehatan kejiwaan. Karena psikiater ini berperan termasuk melakukan penelitian dan diagnosis, memeriksa kondisi kesehatan yang terkait, dan memberikan saran perawatan yang tepat, termasuk konseling, pengobatan, dan perubahan gaya hidup atau perantaraan. Jadi, aman kita untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada psikiater agar kita tidak salah mengatasi gangguan-gangguan yang ada pada anak. Oke, sekian penjelasan dari kami tentang gangguan dan solusi pada anak usia dini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Allahumma fiqil komentari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.